Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Ayo berdoa bersama-sama dengan ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Apakah kalian masih ingat apa saja daur hidup kupu-kupu? Kupu-kupu berasal dari telur, lalu berubah menjadi ulat, dan berubah menjadi kepompong hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, karena katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kemudian berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda. Katak muda memiliki ekor. Katak muda ini kemudian berkembang menjadi katak dewasa yang bisa melompat-lompat seperti yang sering kita lihat di sawah di kala musim hujan. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bagaimana tahapan daur hidup katak. Tugas kalian yang pertama adalah menjelaskan kembali daur hidup katak mulai dari telur hingga menjadi katak dewasa, dan di video lalu dikirim ke ibu ya. Dijelaskan seperti penjelasan ibu di awal video tadi. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Pada gambar tersebut terlihat 2 orang anak yang bermain di tepi sungai. Anak laki-laki bernama Benny dan anak perempuan yang bernama Dayu. Terlihat pada gambar tersebut, Benny sedang menakut-nakuti Dayu dengan memegang katak. Benny tertawa melihat Dayu yang sedang ketakutan. Anak-anak, apakah kalian berani memegang katak? Tidak semua orang berani menyentuh hewan katak. Ada orang yang berani, ada juga orang yang tidak berani seperti Dayu yang sedang ketakutan ketika melihat Benny memegang katak. Nah, sekarang ibu tanya, apakah menurut kalian sikap Benny menakut-nakuti Dayu menggunakan katak merupakan sikap yang baik? Anak-anak, sikap Benny menakut-nakuti Dayu menggunakan katak merupakan sikap yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh ya. Sikap Benny menunjukkan bahwa Benny tidak menghargai Dayu yang ketakutan melihat hewan katak. Nah, hal yang seperti ini tidak perlu kita contoh. Kita harus saling menghargai sesama teman agar tercipta hubungan pertemanan yang rukun. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat teman kita tidak menunjukkan sikap saling menghargai?
kita harus memberikan saran kepada teman kita tersebut supaya teman kita belajar untuk menerapkan sikap saling menghargai. Lalu, seperti apa saran baik yang harus kita sampaikan kepada teman kita tersebut? Ibu akan memberikan contoh cara memberikan saran yang baik jika ada teman yang tidak menerapkan sikap saling menghargai. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Sebaiknya kamu harus saling menghargai supaya kamu bisa hidup rukun dengan temanmu. Nah, itu merupakan contoh kalimat saran yang baik untuk menegur teman kita yang tidak menerapkan sikap saling menghargai. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara memberikan saran yang baik. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua terdapat pada halaman 133 sampai 134 tentang menuliskan kalimat saran. Anak-anak, selain katak dan kupu-kupu, ada hewan lain yang juga berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu penyu. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan sebuah soal cerita tentang perkalian. Ibu akan membacakan soalnya. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Jika kalian menjumpai soal seperti itu, bisa dikerjakan menggunakan perkalian bersusun, yaitu caranya 130 dikali dengan 7, dikalikan dari angka yang memiliki nilai tempat satuan atau dari belakang, seperti penjelasan ibu pada video pembelajaran sebelumnya. Jika kalian kebingungan bagaimana cara menyelesaikan perkalian bersusun, silahkan kalian simak kembali video pembelajaran ibu tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Di situ sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan perkalian bersusun. Anak-anak, demikian untuk pelajaran hari ini. Tetaplah jadi anak yang selalu saling menghargai antar sesama. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.